Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Anak-anak, kembali kita dalam latihan soal atau pembahasan soal yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas ujian sekolah pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oleh karena itu, apabila bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya sebanyak mungkin ya. Boleh di grup-grup WA kelas atau grup-grup belajar yang lainnya, agar teman-teman kalian juga bisa belajar dalam video ini. Baik anak-anak semuanya, ini merupakan video bagian kedua atau part kedua dari pembahasan soal sebelumnya. Kalau nggak salah kemarin kita sampai soal nomor 20. Berarti sekarang kita ke soal nomor 21. Soal nomor 21. Oke, baik anak-anak semuanya, kita langsung membahas soal nomor 21. Manusia pada usia 21 tahun memiliki ciri pertumbuhan dan perkembangan. A. Tumbuh dan berkembang dengan pesat. B. Mengalami masa pubertas. C. Terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh. Dan D. Tidak terjadi pertumbuhan fisik, tetapi secara emosional. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan di sini pada masa usia 21 tahun ke atas itu manusia sudah tidak terjadi pertumbuhan secara fisik kan anak, tapi secara emosional masih ada perubahan. Oleh karena itu di sini jawabannya adalah D. Tidak terjadi pertumbuhan fisik tetapi secara emosional. Berikutnya kita ke soal nomor 22. Perubahan fisik berikut terjadi pada perempuan ketika memasuki masa pubertas, kecuali A. Dada terlihat bidang. B. Pinggul membesar. C. Mengalami menstruasi. D. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Anak-anak semuanya, dari A, B, C, D kita lihat untuk dada terlihat bidang ini adalah terjadi pada laki-laki. Kalau pinggul membesar ini perempuan, mengalami menstruasi ini perempuan, tumbuh rambut di bagian tertentu ini juga perempuan. Kalau dada terlihat bidang ini, jadi saya jelaskan lagi bahwa dada terlihat bidang ini untuk laki-laki, sehingga ini bukan jawaban anak-anak. Sehingga di sini karena yang ditanyakan kecuali, berarti jawabannya adalah A. Berikutnya untuk soal nomor 23. Benda berikut yang memiliki bentuk dan volume berubah-ubah sesuai wadahnya serta dapat mengalir adalah anak-anak semuanya. Di sini A. Kertas, B. Air teh, C. Asap, D. Es batu. Nah, di sini adalah benda yang memiliki bentuk dan volume berubah-ubah. Nah, kalau kertas itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap, jadi ini bukan jawaban. Kalau air teh itu bentuknya mengikuti wadahnya karena berubah zat cair dan volumenya tetap, sehingga ini bukan jawabannya. Kalau asap ini bentuk dan volumenya berubah-ubah, oleh karena itu jawabannya kayaknya ini. Kalau es batu ini bentuk dan volumenya tetap, jadi jawabannya adalah asap, karena asap ini bentuk dan volume berubah-ubah. Berikutnya soal nomor 24 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap ditunjukkan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Anak-anak semuanya, mari kita coba di sini lihat. Untuk gambar nomor 1 ini adalah benda padat. Benda padat itu memiliki bentuk volume yang tetap.
Berarti nomor 1 ini adalah jawabannya, anak-anak. Kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah jus. Jus ini merupakan benda cair, anak-anak. Benda cair itu memiliki bentuk sesuai wadahnya, sehingga bentuknya tidak tetap, volumenya tetap. Jadi karena ini bentuknya di sini tetap, sedangkan jus ini bentuknya berubah, berarti ini bukan jawaban. Kemudian yang ketiga ini terlihat cerobong asap. Nah, asap ini adalah benda gas, anak-anak. Bentuk dan volumenya berubah-ubah, jadi ini bukan jawaban. Sedangkan untuk soal nomor 4 ini merupakan benda padat. Ini sepertinya kayaknya sikat pembersih. Lah, karena benda padat, bentuk dan volumenya selalu tetap. Oleh karena itu ini jawaban, anak. Jadi jawabannya adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 4. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya anak, kita ke soal nomor 25. Soal nomor 25. Kita bersihkan. Di sekitar pantai sering terjadi perkaratan, anak-anak, karena A. air di daerah pantai mengandung kadar vitamin yang tinggi. B. air di pantai sangat jernih dan banyak. C. air di sekitar pantai bercampur dengan pasir. D. air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Anak-anak semuanya, salah satu faktor penyebab perkaratan ini adalah zat yang mengandung garam, anak-anak. Dan karena di pantai itu mengandung garam, sehingga sering terjadi perkaratan yang sangat tinggi. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak. Karena apa? Karena air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Proses menyublim dan menguap ditunjukkan oleh nomor A2 dan 4, B6 dan 2, C4 dan 1, dan D5 dan 3. Anak-anak semuanya, untuk menyublim itu anak-anak, itu merupakan benda padat menjadi benda gas. Ini benda padat menjadi benda gas. Berarti ditunjukkan oleh nomor 5, anak-anak. Kemudian untuk menguap, ini merupakan benda cair menjadi benda gas. Oleh karena itu ditunjukkan oleh nomor 3. Sehingga jawabannya adalah 5 dan 3, yaitu jawaban pada abjad D, anak-anak. Nah, gitu. Bisa difahami kan? Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman kalian video ini agar semakin bermanfaat buat kalian semuanya. Baik, kita ke soal nomor 27. Plastik dapat digunakan untuk membuat ember karena memiliki sifat A. tembus pandang dan mudah pecah, B. kuat, keras, dan tidak mudah lapuk, C. konduktor yang baik, D. tidak tembus air dan mudah dibentuk. Anak-anak semuanya, mari kita lihat untuk ember ini, anak-anak. Yang namanya ember itu berfungsi untuk menampung air, sehingga bahan yang digunakan untuk membuat ember adalah bahan yang tahan air, kuat, dan tidak mudah pecah. Bahan yang tepat untuk membuat ember adalah plastik, anak-anak. Sehingga jawabannya ini adalah D. Karena apa? Karena tadi sepertinya ember ini digunakan untuk menampung air. Nah, sehingga jawabannya adalah D, tidak tembus air dan mudah dibentuk. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 28. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, kayu. Kegunaan benda, bahan pembuatan wajan, kaca, bahan pembuatan bahan, plastik, bahan pembuatan
payung, karet, membungkus kabel. Pasangan benda dan kegunaannya yang benar ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, mari kita lihat satu persatu. Untuk kayu ini anak-anak dapat digunakan untuk membuat bangunan. Jadi ini bukan jawaban anak-anak, karena tidak cocok. Di sini bahan pembuatan wajan. Kemudian kaca. Kaca anak-anak ini dapat digunakan untuk pembuatan piring atau jendela yang terbuat dari kaca. Tapi di sini pembuatan ban sangat tidak cocok. Kemudian plastik. Plastik ini dapat kita gunakan untuk membuat payung anak-anak, karena kalau plastik ini terbuat dari besi atau hal lain mungkin agak berat. Jadi plastik ini lebih cocok untuk pembuatan payung biar ringan. Nah, ini jadi plastik ini jawaban. Kemudian karet. Karet dapat digunakan sebagai pembungkus kabel. Ini benar karena karet ini merupakan bahan isolator, sehingga untuk pembungkus kabel ini sangat tepat. Sehingga jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu D. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 29. Contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Kecuali A. Penggunaan termometer, B. Penyimpanan air pada termos, C. Sambungan rel kereta api, D. Pemasangan kabel listrik. Anak-anak semuanya, mari kita lihat satu persatu yang di situ pilihan jawabannya yang bukan contoh pemuaian dan penyusutan. Untuk penggunaan termometer ini, sambungan rel kereta api dan pemasangan kabel listrik anak-anak itu merupakan contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penyimpanan air panas pada termos ini, biasanya kan disimpan air panas pada termos, itu menggunakan prinsip perpindahan kalor, bukan termasuk peristiwa pemuaian dan penyusutan. Jadi jawabannya adalah B anak-anak. Nah, sedangkan A, C, dan D ini menggunakan sifat pemuaian dan penyusutan. Yang bukan adalah yang B. Karena apa? Karena pada termos menggunakan prinsip perpindahan kalor. Berikutnya soal nomor 30 anak-anak. Pemasangan kaca jendela dibuat renggang. Hal tersebut dikarenakan A. Kaca mendapat ruang untuk menyusut, B. Mempermudah pemasangan kaca, C. Kaca tidak pecah saat memuai, D. Kaca tidak melengkung saat menyusut. Anak-anak semuanya, ini sangat jelas ketika kita memasang kaca, itu kacanya dibuat, jendelanya maksudnya dibuat renggang ya. Kacanya yang dibuat renggang karena apa? Karena nanti jika suhunya naik, maka kaca ini akan memuai, akan berkembang. Oleh karena itu dibuat renggang tempatnya. Oleh karena itu jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya soal nomor 31. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe ya, bagi yang belum maksudnya. Berikutnya 31. Berikut benda yang memanfaatkan isolator dan konduktor secara bersama-sama, kecuali berarti yang bukan ini. A. Setrika, B. Solder listrik, C. Panci teflon. Nah, ini mungkin salah tulis ini. Panci teflon. Kemudian D. Piring. Anak-anak semuanya, mari kita lihat, ini ada isolator dan konduktor yang digunakan secara bersama. Isolator itu biasanya untuk pegangan, konduktor ini untuk alat inti dari alat tersebut. Nah, setrika ini ada isolatornya, ada pegangannya, sehingga tidak panas ketika dipegang. Kemudian konduktornya juga ada. Berarti ini bukan jawaban anak-anak. Solder listrik juga karena apa? Pegangannya itu isolator, kemudian inti dari bahannya itu konduktor.
panci teflon, pegangannya juga isolator, kemudian bahan intinya itu konduktor. Sedangkan piring ini merupakan isolator semua anak, tidak ada konduktornya, sehingga jawabannya adalah D, karena yang kita cari adalah yang kecuali. Berikutnya kita soal ke nomor 32. Ketika Rafa mengaduk air kopi yang panas menggunakan sendok, ia merasakan gagang sendok yang dipegang menjadi panas. Hal ini menunjukkan perpindahan panas secara A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, dan D. Pancaran. Anak-anak semuanya perlu kalian perhatikan bahwa konduksi di sini ya. Konduksi ini perpindahan panas melalui perantara di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Lah, kita lihat bahwa Rafa ini merupakan konduksi. Karena apa? Ketika mengaduk air kopi yang panas menggunakan sendok, perpindahan panasnya itu zat perantaranya tidak ikut berpindah. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak. Kalau radiasi ini seperti ketika kita menjemur pakaian, radiasi sinar matahari ke pakaian kita itu pancaran atau radiasi. Kemudian ini berarti radiasi dan pancaran ini sama. Sedangkan konveksi ini berupa aliran. Ini tadi tidak ada perpindahan sehingga konduksi, anak-anak. Berikutnya soal nomor 33. 33 kegiatan tersebut kita bersihkan dulu. 33, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang yang sedang menggunting, sedang menggunting kertas. Kegiatan tersebut memanfaatkan gaya A gesek, B pegas, C otot, D magnet. Anak-anak semuanya, ketika seseorang itu memotong kertas dengan menggunakan gunting, itu terjadi gaya gesek, anak-anak. Menggunting suatu benda itu memanfaatkan gaya gesek. Hal ini dikarenakan untuk memotong suatu benda, gunting itu bergesekan dengan benda tersebut hingga benda tersebut terpotong. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 34. Oke, 34. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, gambar 1, 2, 3, dan 4, yang termasuk gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, ditunjukkan pada gambar nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, di sini kuncinya adalah gaya dapat mengubah benda diam menjadi benda bergerak, maksudnya. Dari gambar tersebut, mendorong meja dan menendang bola merupakan contoh peristiwa yang menyebabkan gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Jadi jelas sekali jawabannya adalah nomor 2, anak-anak, ini dan ini, yaitu jawabannya C. Berikutnya soal nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar rice cooker, anak-anak ya. Benda yang memiliki bentuk perubahan energi seperti benda pada gambar di atas adalah, kita lihat anak-anak, di sini adalah gambar rice cooker. Jadi ini listrik dirubah menjadi energi panas. Di sini yang contoh di sini yang merupakan energi listrik menjadi energi panas. Kita lihat untuk kipas angin ini energi listrik menjadi energi gerak. Jadi tidak sama.
Kalau mesin cuci juga energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian untuk solder ini energi listrik menjadi energi panas, berarti sama anak-anak. Ini energi listrik menjadi energi panas dan ini energi listrik menjadi energi panas juga, sehingga jawabannya C. Adapun D, kenapa kok bukan jawaban? Karena untuk lampu ini energi listrik menjadi energi cahaya, sehingga D ini bukan jawaban dan jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 36 anak-anak. Perubahan energi pada mesin cuci sama dengan perubahan energi pada anak-anak semuanya. Mesin cuci ini merupakan penggunaan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi yang menggunakan energi listrik menjadi energi gerak, kita lihat untuk setrika ini energi listrik menjadi energi panas, berarti bukan jawaban. Blender ini energi listrik menjadi energi gerak, lah ini sama ini. Sedangkan televisi energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian lampu juga energi listrik menjadi energi cahaya, jadi bukan jawaban, ini bukan jawaban. Nah, sehingga jawabannya adalah B, karena blender ini sama seperti mesin cuci, yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 37. Oke. 37. Suara atau bunyi dapat kita dengar ketika benda A bergerak, B bergetar, C berputar, D berjalan. Anak-anak semuanya, prinsip dari bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar anak-anak, sehingga sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah B. Getaran tersebut adalah menghasilkan bunyi anak-anak. Ini untuk kejelasan dari nomor 37 ini. Kemudian soal nomor 38. Salah satu manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menentukan arah sumber bunyi, B. Mendengarkan pembicaraan orang, C. Pembuatan corong pengeras suara, dan D. Pembuatan ruang rekaman di studio. Anak-anak semuanya, langsung saja kita ke jawaban. Di sini pembuatan corong pengeras suara itu memanfaatkan bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi atau yang biasa disebut dengan bunyi pantul. Jadi di sini jawabannya adalah pembuatan corong pengeras suara. Kemudian soal nomor 39. Sebelum berenang, Gina sempat melihat bayangan awan pada permukaan kolam. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat A. dibiaskan, B. dipantulkan, C. merambat lurus, dan D. menembus benda bening. Anak-anak semuanya, di sini memang dari A sampai D ini merupakan sifat-sifat cahaya. Namun yang cocok sesuai cerita ini, pernyataan ini adalah yang B anak-anak. Yang B. Ini dikarenakan pemantulan cahaya menyebabkan bayangan awan terlihat pada permukaan kolam. Berikutnya soal nomor 40 anak-anak. Nomor 40, perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya ditujukan oleh gambar di atas adalah A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya merambat lurus, C. Cahaya dapat dipantulkan, dan D. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini sangat terlihat anak-anak bahwa gambar ini terlihat seolah-olah pensil ini putus, namun sebenarnya tidak putus. Hal ini karena salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan atau pembiasan cahaya. Benda di dalam gambar terlihat bengkok. Hal ini karena pembiasan cahaya. Jadi sangat jelas jawabannya adalah A. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal bagian kedua dari video pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apabila kalian semuanya ingin melihat soal-soal yang lainnya, soal bagian ke-1 dari
soal pembahasan IPA ini, kalian bisa melihat videonya pada link di deskripsi video ini. Sekali lagi, bila video ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe ya, dan like, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya, agar teman-teman kalian semuanya juga bisa melihat video ini. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.